Rasul Paulus menjelaskan bahwa Tuhan belum selesai dengan Israel. Paulus mengungkapkan sebuah rahasia yang memperlihatkan rencana besar Tuhan. Shalom sahabat terkasih. Pada hari ini kita akan menjelajahi salah satu aspek yang paling dalam dari rencana Tuhan. Perjanjiannya dengan Israel hingga akhir zaman. Perjanjian ini bukan hanya merupakan bagian dari sejarah, tetapi juga merupakan janji yang hidup dan relevan bagi kita hari ini. Dalam renungan kita kali ini, kita akan melihat bagaimana Tuhan dengan kesetiaan dan kasih-Nya yang abadi tetap memelihara perjanjiannya, meskipun Israel mengalami banyak tantangan. Marilah kita menyelami firman Tuhan dengan hati terbuka, siap untuk menerima pengajarannya dan memahami betapa dalam kasih Tuhan kepada umatnya. Semoga renungan ini membawa kita lebih dekat kepadanya dan memperkuat iman kita dalam rencananya yang kekal. Mari kita berdoa. Tuhanku Yesus Kristus, kami datang di hadapan-Mu dengan penuh syukur dan kerendahan hati. Terima kasih atas kasih setiamu yang tak bersudahan dan janji-janji-Mu yang kekal. Saat kami memulai renungan hari ini dengan perjanjian-Mu dengan Israel hingga akhir zaman, kami mohon agar Engkau buka hati dan pikiran kami. Berikanlah kami pemahaman yang mendalam akan firman-Mu dan ajarilah kami untuk melihat bagaimana kesetiaan-Mu terhadap umat-Mu mencerminkan kasih-Mu yang tak tergoyahkan. Kiranya Roh Kudus-Mu memimpin kami dalam setiap langkah, sehingga melalui renungan ini kami semakin dekat dengan-Mu dan teguh dalam iman kami. Dalam nama Tuhanku Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat terkasih, perjanjian Tuhan dengan Israel adalah inti dari sejarah keselamatan yang terjalin di sepanjang Alkitab. Tuhan memilih Israel sebagai umat-Nya, memberkati mereka dengan perjanjian yang kekal, dan menjadikan mereka sebagai alat untuk membawa keselamatan bagi dunia. Ini mengeksplorasi bagaimana perjanjian Tuhan dengan Israel berlangsung hingga akhir zaman, sebagaimana dijelaskan dalam firman Tuhan. Salah satu aspek penting dari perjanjian Tuhan dengan Israel adalah janji keselamatan mereka di akhir zaman. Dalam Roma 11 ayat 25-27, Rasul Paulus menjelaskan bahwa Tuhan belum selesai dengan Israel. Paulus mengungkapkan sebuah rahasia yang memperlihatkan rencana besar Tuhan. Sebab, saudara-saudara, supaya kamu jangan menganggap dirimu pandai, aku mau agar kamu mengetahui rahasia ini. Sebagian dari Israel telah menjadi tegar sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain telah masuk. Dengan jalan demikian, seluruh Israel akan diselamatkan. Seperti ada tertulis, dari Sion akan datang penebus. Ia akan menyingkirkan segala kefasikan daripada Yakub. Dan inilah perjanjianku dengan mereka, apabila aku menghapus dosa mereka. Ayat ini menunjukkan bahwa akhir zaman seluruh Israel akan diselamatkan. Tuhan akan menghapus dosa mereka dan memulihkan hubungan mereka dengannya. Ini bukan hanya pemulihan nasional, tetapi juga pemulihan rohani yang mendalam, di mana Israel akan menerima penebus yang dijanjikan. Ini merupakan penggenapan dari janji Tuhan yang setia, memastikan bahwa Israel tetap memiliki tempat khusus dalam rencananya hingga akhir zaman. Sahabat terkasih, selain janji keselamatan, peran Israel dalam kerajaan Mesianik juga merupakan bagian penting dalam perjanjian Tuhan. Kitab Wahyu memberikan wawasan tentang masa depan Yesus Kristus akan memerintah selama 1000 tahun dari Yerusalem, dan Israel akan menjadi bagian penting dari kerajaan ini. Dalam Wahyu 20 ayat 1-6, kita membaca tentang pemerintahan Kristus yang penuh keadilan dan damai. Lalu aku melihat seorang malaikat turun dari surga, memegang anak kunci jurang maut dan suatu rantai besar di tangannya. Ia menangkap naga si ular itu, yaitu iblis dan Satan, dan mengikatnya 1000 tahun lamanya, lalu melemparkannya ke dalam jurang maut dan menutup jurang maut itu,
supaya ia jangan lagi menyesatkan bangsa-bangsa. Sebelum berakhir masa 1000 tahun itu, kemudian ia akan dilepaskan untuk sedikit waktu lamanya. Lalu aku melihat tahta-tahta dan orang-orang yang duduk di atasnya. Kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Aku juga melihat jiwa-jiwa mereka yang telah dipenggal kepalanya karena kesaksian tentang Yesus dan karena firman Allah, dan mereka yang tidak menyembah binatang itu dan patungnya, dan tidak akan menerima tandanya pada dahi dan tangan mereka, dan mereka hidup kembali dan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Kristus untuk masa 1000 tahun. Tetapi orang-orang mati yang lain telah bangkit sebelum berakhir masa 1000 tahun itu. Inilah kebangkitan pertama. Berbahagialah dan kuduslah ia yang mendapatkan bagian dalam kebangkitan pertama itu. Kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka, tetapi mereka akan menjadi imam-imam Allah dan Kristus, dan mereka akan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan dia 1000 tahun lamanya. Sahabat terkasih, ini adalah masa di mana kerajaan Allah akan tegakkan di bumi, dan Israel akan dipulihkan ke posisi kehormatannya sebagai bangsa yang diberkati. Kristus akan memerintah dari Yerusalem, membawa damai dan keadilan bagi seluruh dunia. Israel akan memainkan peran penting dalam pemerintahan Mesias ini, sebagian pemenuhan dari semua janji Tuhan kepada bangsa mereka. Sahabat terkasih, renungan kita hari ini mengingatkan kita akan kesetiaan Tuhan yang tak tergoyahkan terhadap perjanjiannya dengan Israel, yang menjadi bukti kasihnya yang abadi. Meskipun Israel seringkali tidak setia, Tuhan tetap memegang janjinya. Dari keselamatannya hingga peran mereka dalam kerajaan Mesianik, Israel selalu berada di pusat rencana Tuhan hingga akhir zaman. Semoga firman Tuhan ini menguatkan iman kita dan memberikan kita pengharapan akan masa depan penuh damai dan keadilan di bawah pemerintahan Kristus. Marilah kita selalu bersama pada Tuhan yang setia dalam janjinya dan mengasihi kita dengan kasih yang tidak pernah berakhir. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami bersyukur atas waktu yang telah Engkau berikan kepada kami untuk merenungkan perjanjian-Mu dengan Israel. Terima kasih atas pengajaran yang Engkau sampaikan melalui firman hari ini. Kami berdoa agar kami apa yang telah kami pelajari menjadi bagian dari kehidupan kami sehari-hari, mendorong kami untuk hidup dalam kesetiaan dan kasih seperti yang Engkau tunjukkan. Kiranya janji-Mu kepada Israel mengingatkan kami akan kesetiaan-Mu yang tidak pernah berubah, dan memberikan kami pengharapan akan masa depan yang penuh damai di bawah pemerintahan-Mu. Kami menyerahkan segala sesuatu dalam tangan-Mu dengan iman dan penuh pengharapan. Dalam nama Tuhanku Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Sahabat terkasih, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like dan subscribe. Tuhan Yesus memberkati. Amin.